Diri saya sendiri yang semalam bermimpi. Dalam mimpi saya mencoba menganalisa, mencoba menafsirkan mimpi dari SBY. Jadi kalau misalkan kita ingat-ingat masalah mimpi, terutama masalah pilpres, copras-capres, jadi ingat Abdul Somad ya. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari diri saya sendiri yang semalam bermimpi. Dalam mimpi saya mencoba menganalisa, mencoba menafsirkan mimpi dari SBY. Jadi kalau misalkan kita ingat-ingat masalah mimpi, terutama masalah pilpres, copras-capres, jadi ingat Abdul Somad ya. Nah, ini kita flashback dulu. Ketika saya masih kecil dulu, ketika masih anak-anak, ketika kita ditanya, cita-citamu jadi apa? Kebanyakan adalah profesi-profesi yang dianggap mentereng pada waktu itu. Jadi polisi, jadi dokter, jadi tentara, jadi pilot, dan lain sebagainya. Lalu, ketika kita flashback mundur 10 tahun belakangan, cita-cita anak-anak ini pun kemudian berubah. Ketika ditanya, mau jadi apa? Jadi TikToker, jadi YouTuber, jadi selebgram. Bahkan ketika ditanya ada yang menjawab ingin jadi Raffi Ahmad, ingin jadi Atta Halilintar. Nah, ketika sekarang di tahun 2023, kemungkinan ketika anak-anak ditanya mau jadi apa cita-citanya, ada profesi baru nih, jadi tukang tafsir mimpi. Ya, jadi kalau kita flashback dulu ke 5 tahun belakangan, tepatnya ketika awal tahun 2019 atau mungkin di tahun 2018 pada saat jelang Pilpres 2019. Ketika Prabowo kemudian bertemu dengan Abdul Somad, Abdul Somad pun bercerita sambil memegang dada Prabowo. Dia mengatakan ada seorang ulama yang bermimpi sampai 5 kali bahwa Prabowo akan menjadi presiden. Abdul Somad mengatakan bahwa kalau misalkan mimpi ini hanya 1 kali dianggap setan, tapi ini 5 kali. Dengan meyakinkan pada waktu itu, Abdul Somad mengatakan bahwa Prabowo akan menjadi presiden. Dan ternyata semua itu adalah prank. Nah, sekarang, tahun 2023, 5 tahun berselang setelah itu, ada lagi nih yang ikut-ikutan mimpi-mimpi seperti ini. Jadi ketularan. Ini adalah SBY. Kemarin, hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, ketika kita semua dalam euforia menyambut Timnas Indonesia yang akan bertanding melawan Argentina di malam harinya. Nah, di siang harinya, tiba-tiba mantan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, mencuitkan di akun Twitternya tentang mimpi. Mungkin pemirsa Siwo TV sudah pada tahu tentang cuitan ini, bahkan sudah di beberapa media mainstream sudah diberitakan. Tapi secara garis besar, ini saya ceritakan sedikit. Secara garis besar ini seperti ini. Jadi Presiden SBY ini bermimpi bahwa dia dijemput oleh Presiden Jokowi ke Cikeas. Setelah itu kemudian sama-sama menjemput Ibu Megawati. Nah, bertiga ini menuju ke Stasiun Gambir. Di Stasiun Gambir sudah ditunggu oleh Presiden RI yang ke-8. Kemudian Presiden RI ke-8 ini membagikan tiket kepada mereka semua untuk naik kereta Gajayana menuju ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kereta Gajayana ini kan memang rute dari Jakarta Gambir menuju Kota Malang. Nah, ini kan melewati Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian karena masih ada waktu untuk menunggu kereta datang, akhirnya mereka berempat ini minum kopi bersama, ngobrol, membicarakan masalah kenegaraan. Nah, kemudian setelah naik kereta, ketika di Jawa Tengah, tepatnya di Kota Solo, Presiden Jokowi dan mantan Presiden SBY ini turun di Solo. Presiden Jokowi pulang ke rumahnya, kemudian SBY naik bus melanjutkan perjalanan menuju ke Pacitan. Sementara Megawati melanjutkan naik kereta Gajayana menuju ke Kota Blitar. Nah, ini mimpi mantan Presiden SBY yang kemudian seolah-olah ini adalah seperti sebuah cerita fiktif, tapi mengandung makna yang luar biasa kalau menurut saya. Ini berdasarkan analisa saya. Jadi semalam setelah saya menonton laga pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Timnas Argentina,
saya mencoba merenung, menafsirkan apa sih sebetulnya arti dari mimpi Pak SBY ini. Yang menurut saya, ini ada dua makna. Makna yang pertama, ketika dia mengatakan bahwa dia dijemput oleh Jokowi, kemudian menjemput Megawati, kemudian ditunggu oleh Presiden RI yang ke-8 di Stasiun Gambir dan bersama-sama menuju ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, ini kan juga diceritakan Pak, ketika dalam perjalanan mereka ini kemudian menyapa para warga, menyapa masyarakat yang dulu pernah mereka pimpin ketika masing-masing dari mereka ini menjabat menjadi presiden. Nah, dalam hal ini kan menunjukkan bahwa ini sebetulnya adalah mengumpulkan para mantan presiden dan juga presiden sekarang. Artinya apa? Presiden yang sebelumnya, presiden pertama yaitu almarhum Bung Karno, kemudian almarhum Pak Soeharto dan almarhum Gus Dur, ini kan memang sudah tidak ada. Jadi sisa ada 2 orang mantan presiden dan 1 orang presiden yang sebentar lagi juga akan menjadi mantan presiden. Kemudian, kenapa kok harus naik kereta? Nah, ini yang harus ditafsirkan. Kenapa harus naik kereta? Ini menunjukkan, sekali lagi ini tafsiran dari saya. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya SBY ini adalah memberikan kode, memberikan sinyal bahwa mereka ini akan berangkat menuju Pilpres 2024 dalam satu gerbong. Itu sinyal, itu kode bagi saya. SBY kemudian memberikan sinyal kepada Megawati bahwa ini loh, saya siap bahwa saya akan satu gerbong dengan kalian. Meskipun dia tidak mengatakan secara langsung. Mungkin SBY masih merasa malu, merasa minder, atau mungkin juga merasa takut karena memang 20 tahun belakangan ini ada hubungan yang tidak harmonis antara SBY dengan Megawati. Disampaikan melalui jalur mimpi. Tapi nggak masalah. Ini dalam dunia politik semuanya kan bisa saja terjadi, sah-sah saja terjadi. Yang penting tidak menyimpang. Kemudian kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh SBY, kemudian menuju ke Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam satu gerbong, ini mengisyaratkan bahwa mereka ini sekarang sedang rekonsiliasi, kemudian ingin mendekati Presiden Jokowi, kemudian juga ingin mendekati Megawati. Sinyalnya seperti itu. Ingin mereka menunjukkan bahwa mereka ini satu gerbong. Itu kesimpulan atau analisa saya yang pertama. Lalu tafsiran atau analisa saya yang kedua adalah ketika mereka ini kemudian masing-masing pulang ke rumah masing-masing. Ketika Presiden Jokowi turun di Solo, kemudian pulang ke Solo, SBY kemudian naik bus menuju ke Pacitan dan Megawati menuju ke Blitar, yaitu ke makam ayahnya, makam almarhum Bung Karno yang ada di kota Blitar. Nah, ini mengisyaratkan apa sebetulnya? Bahwa ketika nanti Pilpres sudah selesai dan mereka ini dalam satu gerbong, kemudian tadi meninggalkan Presiden ke-8 yang ada di Stasiun Gambir, ada di Jakarta. Intinya apa? Ketika Pilpres ini nanti sudah selesai, ketika Presiden ini sudah dilantik dan dia akan bertugas di Jakarta, memimpin Indonesia dari Jakarta, kemungkinan ketiga mantan presiden ini sudah nggak akan cawe-cawe lagi. Itu sinyal seperti yang akan disampaikan oleh SBY. Kodenya seperti itu kalau menurut saya. Jadi nanti ketika presiden sudah terpilih, dia sudah diberikan mandat oleh masyarakat Indonesia, kemudian oleh mantan presiden juga sudah silakan lanjutkan tugas kami. Maka ketiga mantan presiden ini akan pulang ke rumahnya masing-masing dan nggak akan cawe-cawe lagi, nggak akan ngurusi apapun yang akan dilakukan oleh presiden yang sekarang. Presiden Jokowi kemudian sekarang akan mendapatkan rumah di Solo, kemudian dia akan pulang ke Solo dan akan jadi bapak bangsa, kemudian dia akan ngomong cucu-cucunya, lalu kemudian SBY akan pulang ke Pacitan, akan mengurusi museum SBY dan juga Bu Ani Yudhoyono yang ada di sana, ngomong cucu-cucunya juga, dan Megawati akan pulang ke Blitar, kemudian mendekat dengan makam sang ayah, sang proklamator yang ada di kota Blitar. Itu sepertinya yang akan menjadi kode bagi kita semua, setidaknya itu yang saya tangkap. Jadi sebetulnya mimpi Presiden SBY ini mengandung banyak makna, mengandung banyak sinyal, mengandung banyak kode. Bahkan beberapa kalangan ini mengatakan bahwa ini adalah salah satu upaya SBY untuk menaikkan elektabilitasnya di pemilu 2024. Karena apa? Dengan cara ini yang bisa dia lakukan, mendekati Megawati sekali lagi melalui jalur mimpi.
Dengan cara ini, seperti ini, mungkin bisa banyak muncul interpretasi, kemudian banyak sekali spekulasi tentang apa yang sebetulnya dimaui oleh SBY. Bahkan banyak sekali pengamat yang kemudian mengatakan bahwa ini adalah salah satu upaya SBY tadi untuk menaikkan elektabilitasnya, salah satu upaya SBY untuk mendekati Megawati meskipun tidak ngomong secara langsung. Nah, ini kebetulan sekali juga terjadi setelah pertemuan antara Puan Maharani dan AHY hari Minggu yang lalu. Kebetulan sekali, padahal sebelum-sebelumnya kan nggak pernah SBY mengatakan yang seperti ini. Apalagi sampai bermimpi bertemu dengan Megawati, kemudian bertemu dengan Jokowi, dan satu gerbong mereka. Ini yang belum pernah kita dengar atau kita saksikan sebelumnya. Nah, sekarang timbul tanda tanya besar. Pertanyaan yang muncul di benak kita semua. Siapa kira-kira presiden yang ke-8 yang ditinggalkan di Stasiun Gambir tadi? The next president. Siapa? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Kalau misalkan bagi saya, ketika Presiden Jokowi kemudian menjemput SBY di Cikeas, kemudian menjemput Megawati, dan mereka satu gerbong, kita sudah bisa menebak kira-kira siapa presiden yang dimaksud oleh SBY. Nah, dengan harapan apa? Ketika dia ada dukungan itu, dia kemudian pasti ada timbal balik yang diharapkan, yakni anaknya AHY kemungkinan juga masuk ke gerbong itu. Entah nanti bisa menjadi cawapres mungkin, atau mungkin jadi menterinya. Itu yang bisa kita simpulkan bersama. Yang jelas, presiden ini bukannya Anies Baswedan. Karena apa? Karena Anies Baswedan nggak mungkin membelikan mereka semua tiket kereta. Karena satu-satunya alat transportasi yang dimiliki oleh Anies Baswedan adalah kaki. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.